Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini anak-anak, pada sehat? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Miss harap dan Miss minta sama kalian masih pada semangat belajarnya, biar pembelajaran kita 30 menit ini lebih efektif dan maksimal ya. Oke, semalam kita udah belajar mengenai bakteri ya kan. Menurut kalian, hari ini kita belajar mengenai apa sih? Kalau dari gambar yang Miss tunjukkan sama kalian, ini menurut kalian apa? Gambar dari makhluk hidup apa? Protista. Protista ya, bukan bakteri. Bukan bakteri? Bukan, Miss. Bukan tumbuhan? Tumbuhan, Miss. Bukan. Bukan tumbuhan juga. Bukan, Miss. Bakteri tumbuhan. Protista mirip tumbuhan, Miss. Oke, Fahrul Roji. Miss mau nanya, kenapa sih Fahrul bisa nganggap yang tiga ini bukan tumbuhan, bukan bakteri, tapi malah bilang ini protista. Kira-kira ada tahu alasannya? Oh, Miss. Pertama, Miss, bakteri ini protista mirip tumbuhan. Pertama, bakteri itu tidak punya klorofil kayak gitu, Miss. Zat hijau gitu, Miss. Nah, protista ini mirip, Miss. Miss anggap kalian sudah baca modul yang sudah Miss kirim ke kalian. Jadi sekarang kita akan diskusi lebih banyak lagi mengenai protista. Nah, jadi apa aja sih mengenai protista? Jadi apa aja sih indikator pembelajaran kita hari ini? Kita harus mengetahui apa sih karakteristik dari kingdom protista sendiri agar memudahkan kita mengetahui mana yang protista, mana yang bakteri, mana yang tumbuhan, mana yang hewan. Kita harus tahu mana perbedaan-perbedaan antara beberapa kingdom yang kita sudah pelajari di awal di sistem klasifikasi. Jadi di sini juga kita harus mengetahui, setelah kita mengetahui karakteristiknya, kita juga harus mengetahui klasifikasi atau bagian-bagian dari kelompok kingdom protista tersebut, baik itu dari kelasnya nanti, gitu ya. Nah, jadi kita langsung saja belajar mengenai apa sih sebenarnya protista. Jadi, protista itu berasal dari kata proto, yang artinya pertama-tama. Nah, kenapa sih pertama-tama? Coba kalau kalian ingat di perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup, masih ingat kan? Ada beberapa dari tokoh yang menjelaskan. Ada 6 tokoh yang secara garis besar, atau lebih dari 6 tokoh, ada 8. Tapi di sini Miss cuma sampai 6 tokoh. Kalau kalian masih ingat, Ernest Haeckel, masih ingat? Nah, merupakan tokoh yang pertama kali menjelaskan tentang protista, di mana dia namun belum secara gamblang menjelaskan apa sih protista sendiri. Namun setelah perkembangan klasifikasi sampai ke Carl Woese, dinyatakan bahwa protista itu merupakan makhluk hidup eukariotik, uniseluler ataupun multiseluler yang struktur tubuhnya lebih sederhana dari kelompok eukariotik lainnya, yaitu bisa berupa hewan, tumbuhan, fungi, dan lain-lain. Namun lebih kompleks daripada bakteri, ya, lebih kompleks daripada bakteri, gitu ya. Nah, jadi langsung aja kita akan belajar mengenai karakteristik dari protista sendiri. Coba perhatikan. Di sini Miss ada bikin karakteristiknya. Di sini Miss ada buat 4 karakteristik utama, tapi nanti bisa kita tambahin satu lagi. Jadi di sini kalian harus paham mengenai apa sih yang membedakan protista dengan bakteri. Kenapa sih? Gitu. Jadi kalau kalian ingat, bakteri itu ciri utamanya apa sih? Ada yang ingat? Ciri utama dari bakteri. Prokariotik atau eukariotik? Prokariotik, Miss. Benar ya? Semua kelompok prokariotik itu termasuk kingdom Monera, baik itu kingdom Archaebacteria atau Eubacteria yang dipecahkan. Nah, namun kalau dia sudah masuk protista, tumbuhan, hewan, nanti masuk ke fungi, itu termasuk eukariotik, yang membedakannya struktur dari kekompleksan tubuhnya. Nah, jadi apa sih Miss eukariotik? Coba lihat di sini gambar dari euglena. Ini salah satu contoh dari protista ya, protista mirip tumbuhan, seperti yang Miss kasih di modul. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, dia di bagian sini
Kenapa sih disebut sebagai eukariotik? Karena memiliki membran inti sel. Ini membran inti sel, bagian luar. Di mana kalau dia sudah memiliki membran inti sel, berarti dia sudah memiliki nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus terdapat nukleolus atau anak inti sel, gitu ya. Jadi dia struktur struktur selnya lebih kompleks daripada sel bakteri. Namun kalau struktur tubuh belum sekompleks tumbuhan maupun hewan. Lihat lagi apa sih ciri-ciri yang menggambarkan protista. Yang kedua yaitu bisa berbentuk uniseluler maupun multiseluler. Coba lihat di sini, ada beberapa mungkin yang sering kalian dengar. Ada slim mold, ada amuba, euglena, dinoflagella, paramecium di atom makroalga. Udah. Jadi dari ada 7 contoh di sini, ada 7 contoh makhluk hidup yang Miss tampilkan. Dari ketujuh ini ada satu yang termasuk multiseluler atau yang disebut sebagai makroalga. Gitu ya. Kalau yang keenam lagi ini uniseluler atau hanya terdiri dari satu sel. Coba, atau uniseluler satu sel. Kalau multiseluler terdiri dari lebih dari satu sel atau banyak sel penyusun tubuhnya, gitu ya. Menurut kalian, kalau di alga, khususnya di protista ini, menurut kalian sudah terbentuk nggak jaringan? Atau ada nggak di protista yang multiseluler sudah memiliki organ-organ tersendiri nggak menurut kalian? Ada, Miss. Organ, bukan organel ya, bukan organel sel, tapi organ. Coba, belum ya? Jadi Miss kasih tahu, kenapa sih dia nggak bisa aja langsung dikelompokkan ke tumbuhan, ke hewan gitu. Karena kompleksitas tubuhnya itu belum sekompleks tumbuhan maupun hewan maupun fungi itu sendiri, tapi hanya mirip gitu ya. Karena misal kita ambil contohnya yang mirip hewan. Kalau kalian perhatikan, dia sudah memiliki organel-organel di sini kan, struktur tubuhnya dia sudah memiliki organel-organel dari selnya. Namun karena dia uniseluler, dia itu belum ada organnya. Tapi kalau yang misalnya makroalga, kita ambil yang makroalga, dia kan udah multiseluler, Miss. Masa sih belum sekompleks tumbuhan gitu? Sorry, yang lagi ngomong bisa di-mute dulu, Nak. Miss jelasin dulu ya. Kalau yang dia termasuk makroalga gitu kan, dia kan mirip sama tumbuhan ini. Kalau kita tahu tumbuhan itu pasti sudah memiliki akar, batang, dan daun. Tapi kalau di alga, akar, batang, daunnya itu belum ada, belum jelas, belum ada. Bukan belum jelas, tapi belum ada sama sekali. Hanya kumpulan dari selnya yang banyak gitu kan, multiseluler. Terus apalagi Miss? Karakteristik dari protista. Dia itu dapat hidup berkoloni maupun dapat berbentuk filamen atau dia dapat berbentuk soliter seperti euglena, paramecium. Maksudnya gimana Miss? Berkoloni, soliter, filamen. Jadi kalau berkoloni itu dia hidupnya bergelombol. Jadi ini contoh dari Volvox, salah satu contoh protista Volvox. Dia itu hidupnya berkoloni atau bergelombol. Lihat ini, ada di dalam satu gelembung kelompok di dalamnya, itu ya. Jadi kalau dia soliter hanya satu, dia itu tinggal dia cuma satu gitu, nggak ada berkelompok-kelompok atau tidak bergerombol. Namun kalau filamen dia ini contoh dari Spirogyra, salah satu protista. Dia itu kalau kalian perhatikan dia mirip dengan untaian benang, makanya disebut berbentuk filamen, gitu ya. Dan karakteristik lainnya, protista itu dapat hidup secara dia itu bisa bersifat heterotrof atau autotrof. Maksudnya gimana, Miss? Ada beberapa contoh yang termasuk kelompok hewan, termasuk mirip hewan dan mirip jamur. Mirip jamur, sorry di sini nggak ada gambarnya. Yang mirip jamur itu termasuk heterotrof atau dia memperoleh makanannya dari makhluk hidup lain. Sedangkan kalau yang autotrof biasanya itu kelompok yang mirip protista yang mirip dengan
tumbuhan, misalnya euglena, alga, dan lain-lain, gitu ya, yang memiliki pigmen klorofil dalam tubuhnya, sehingga dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar yang ini, yang ada beberapa contoh dari protista, mereka ini memiliki satu kesamaan yang khas, dapat memiliki alat gerak ataupun tidak. Coba kalau kalian perhatikan yang amuba, euglena, dinoflagellata, paramecium sama paramecium yang keempat ini. Mereka ini memiliki alat gerak, tapi alat gerak yang berbeda. Nanti akan kita bahas di protista mirip hewan lebih lanjut ya. Oke. Nah, tapi ada juga yang tidak memiliki alat gerak seperti makroalga, diatom dan lain-lain gitu ya. Nah, coba kita masuk ke yang berikutnya. Miss lihat tadi di awal kalian sudah tahu bahwa protista itu terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok bagian. Nah, ini pengelompokan dari protista ini berdasarkan kemiripannya dengan organisme lain. Maksudnya gimana, Miss? Nah, ada protista yang mirip, memiliki ciri-ciri tubuh yang mirip dengan hewan, ada protista yang mirip dengan tumbuhan, dan ada juga protista yang mirip dengan jamur. Coba kalian lihat di sini. Di gambar protista mirip hewan, di sini Miss ada kasih contoh, contohnya yaitu amuba. Kalau di protista mirip tumbuhan, Miss ambil contoh yaitu alga. Dan untuk protista mirip jamur, Miss ambil dari kelompok Oomycota atau jamur air. Nah, kita bahas aja satu-satu ya, gimana sih klasifikasi dari ketiga protista tersebut. Yang pertama, protista mirip hewan, gitu ya. Protista mirip hewan atau yang biasa kita kenal yaitu protozoa. Maksudnya, jadi protozoa itu sendiri atau protista mirip hewan, dia memiliki karakteristik uniseluler, reproduksi bisa terjadi secara aseksual maupun seksual. Kalau aseksual membelah diri dan tunas, reproduksi seksualnya bisa dengan cara konjugasi. Protista mirip hewan, contohnya protozoa tadi, bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok lagi. Bisa kelompok rhizopoda, ciliata, flagellata, dan sporozoa. Pengelompokan ini berdasarkan jenis alat geraknya atau ada tidaknya alat geraknya. Bisa berupa silia, flagel, dan lain-lain gitu ya. Ada spora dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi Miss, seperti pertanyaan Miss lagi, menurut kalian kenapa sih protista mirip hewan yang ini, yang mirip dengan hewan, tidak termasuk kelompok hewan? Kenapa sih nggak langsung aja dikelompokin ke dalam kelompok hewan, Miss? Gitu. Ada nggak kira-kira yang tahu alasan tersendirinya? Tadi di awal Miss ada bilang, masih ingat nggak kira-kira? Kenapa protista? Karena Belum kompleks. tidak lengkap. Karena hanya memiliki organel, Miss, bukan organ. Tidak memiliki Ya. struktur organ yang lengkap. Kompleks strukturnya, Miss. Lebih kompleks yang hewan gitu ya. Coba kita lihat dari yang pertama. Kalau di protista mirip hewan, selnya itu hanya tersusun satu sel. Tapi coba kalian lihat rusa, harimau, dan lain-lain. Itu kan kita bisa amati dengan mata kita kan, atau dia makroskopik, nggak mikroskopik. Berarti dia tubuhnya itu multiseluler. Kalau protista mirip hewan, dia itu uniseluler. Terus kalau kalian perhatikan, kalau dia hewan, bisa nggak melakukan reproduksi secara aseksual? Enggak, Miss. Tidak, Miss. Tidak bisa, Nggak Miss. bisa kan? Nggak bisa kayak rusa diambil kakinya, terus siap itu nanti bakalan dijadikan suatu makhluk hidup. Tidak ya, tidak bisa. Kalau dia hewan gitu ya, tidak bisa. Tapi dia hanya dapat melakukan reproduksi seksual, yaitu penyatuan dari gametnya atau genitalnya gitu kan. Nah, itulah yang membedakan antara protista mirip hewan dengan hewan sendiri gitu ya. Kenapa dia tidak dimasukkan ke kelompok hewan gitu. Nah, lanjut. Berikutnya yaitu protista mirip tumbuhan atau kelompok alga. Jadi coba kalian lihat di sini. Protista mirip tumbuhan atau biasa kita kenal sebagai alga, dia itu ada yang termasuk uniseluler maupun multiseluler. Ya.
Ada yang uniseluler maupun multiseluler. Nah, biasanya kenapa sih disebut sebagai protista mirip tumbuhan? Karena dia itu memiliki pigmen, baik itu klorofil ataupun pigmen berwarna lainnya, bisa klorofil A, B, dan zat warna lainnya, yang merah dan lain-lain, pigmen merah dan lain-lain, rhodophyta, kelompok rhodophyta, chlorophyta, chrysophyta, phaeophyta, itu dikelompokkan, yang ini, dikelompokkan berdasarkan jenis pigmen penyusun tubuh dari protista sendiri, gitu ya. Terus dia bersifat autotrof. Inilah yang menyebabkan kenapa sih disebut sebagai protista mirip tumbuhan, karena dia dapat bersifat autotrof dan memiliki pigmen, dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, namun kalau kalian lihat di sini, kalau dia protista mirip tumbuhan, dia dapat melakukan reproduksi seksual secara isogami, anisogami, oogami. Kalau dia yang aseksual, dia dapat secara pembelahan sel, fragmentasi, dan zoospor. Itu ya. Berikutnya, coba kalian perhatikan. Kalau dia protista mirip, sebelumnya, Miss mau nanya, Miss udah ada ngirim sampai protista mirip hewan kan? Modulnya, hari ini sampai mirip hewan. Menurut kalian, dari protista mirip hewan, ini gambarnya satu yang euglena mirip tumbuhan ya, Nak? Gambarnya salah ya, maaf untuk gambarnya. Ini termasuk tumbuhan. Jadi kalau misalnya dari tumbuhan dan hewan, apa sih yang paling membedakan antara protista mirip tumbuhan dan mirip hewan? Menurut kalian? Kemampuan untuk berfotosintesis, Miss. Kemampuan untuk berfotosintesis, dan ada lagi nggak kira-kira perbedaan mereka? Alat geraknya, penguin. Miss. Iya, benar. Kalau di tumbuhan, dia tidak memiliki alat gerak. Namun kalau di hewan, dia memiliki alat gerak. Gitu ya. Ya, baik. Kita lanjut. Kalau dia protista mirip jamur, dia bisa termasuk Myxomycota ataupun Oomycota. Myxomycota itu merupakan kelompok protista mirip, yaitu kelompok protista mirip jamur berupa jamur lendir, sedangkan Oomycota dia jamur air. Apa sih yang menyebabkan, kalau dari segi karakteristik, apa sih yang membuat protista ini bisa mirip jamur? Karena dia memiliki kesamaan dalam memperoleh makanannya dengan cara absorpsi, yaitu menyerap nutrisi atau makanan dari makhluk hidup lain, baik itu misalnya tumbuhan yang masih hidup, dia dapat bersifat parasit atau sapropit. Kalau misalnya dia menumpangi batang tumbuhan, dia sapropit atau parasit? Menurut kalian? Parasit. Jadi ada jamur yang menumpangi batang tumbuhan yang sudah mati, itu parasit atau sapropit? Sapropit. Sapropit. Tapi kalau tumbuhannya masih hidup, menurut kalian itu parasit atau sapropit? Parasit, Miss. Nggak bisa langsung disimpulkan. Kalian harus lihat dulu, ada nggak dia menguntungkannya sama tumbuhan tadi, atau malah memang menyebabkan tumbuhan tadi merasa dirugikan, benar kan? Ya kan? Ada juga beberapa kelompok jamur yang menempel ke makhluk hidup lain atau absorpsi, menyerap makanan dari lain, tapi dia bisa memberikan keuntungan. Contohnya, nanti kita akan belajar tentang fungi setelah protista. Miss akan ngasih clue. Ada satu kelompok jamur namanya mycorrhiza. Kelompok jamur mycorrhiza ini dia bersimbiosis sama alga. Mycorrhiza ini hidupnya nanti dibakar di akar tanaman. Jadi ketika dia menyelimuti akar tanaman, dia memperoleh nutrisi ini dari tanaman tersebut. Tapi dia itu membantu tanaman tersebut untuk memperoleh sumber air yang lebih banyak, mampu memperpanjang akar tanaman dan menyerap nutrisi untuk tanaman tersebut. Jadi bisa bersifat parasit, mutual maupun sapropit, gitu ya. Tapi cara memperoleh makanannya itu dengan menyerap nutrisi dari makhluk hidup lain, atau bisa disebut juga sebagai heterotrof.
heterotrop, gitu ya. Nah, reproduksinya seperti jamur. Kalian belum tahu kan reproduksi jamur itu seperti apa? Kira-kira kalau kalian lihat jamur, kalian tahu jamur itu yang apa aja sih? Ada tahu kalian contoh dari jamur? Ada yang tahu contoh dari jamur? Jamur yang kalian kenal, kira-kira jamur apa aja? Jamur kuping, Miss. Jamur Tiram, Miss. kuping, jamur tiram, semua yang kalian makan ini ya. Jamur shiitake dan lain-lain kan. Dan Ada ada dia tempe, Miss. ada namanya jamur amarita yang beracun, yang warna merah cerah. Itu jamur beracun amarita. Tapi ada juga dia kelompok jamur yang ini yang paling mirip sama protista, yaitu kelompok jamur mikroskopik atau yang terdiri satu sel. Biasanya itu yang bikin kalian gatal-gatal panuan. Nah, itu termasuk. Atau kalian pernah beli roti, terus ternyata rotinya itu setelah 3 hari ada bintik-bintik hitam di roti kalian itu. Itu termasuk jamur mikroskopis atau yang uniseluler. Itulah yang paling mirip sama protista karena dia sama-sama uniseluler, yang protista mirip jamur tadi gitu, ya. Nah, jadi lihat. Terus dia bersifat fagositik atau menelan makanannya gitu ya. Menelan makanannya gitu ya, fagositik ini. Nah, di sini Miss ada pertanyaan, tapi bedakan ya, mirip jamur dengan jamur sendiri. Nanti gimana sih jamur itu akan kita bahas di bab selanjutnya. Ya, setelah protista selesai. Nah, coba perhatikan ciri-ciri di bawah ini. Kelompok jamur yang mampu memperoleh nutrisi dengan menyerap bahan organik dari lingkungannya, baik dari inang maupun organisme yang sudah mati, dan mampu berkembang biak dengan menghasilkan spora. Ciri tersebut dimiliki oleh protista mirip apa? Kira-kira A, B, C, D, or E? Atau E? Ada yang tahu? Jamur, Miss. Miss. Jamur, Mirip Miss. ya, mirip jamur. Yes. Jadi kalau dia protista mirip bakteri, ada nggak protista mirip bakteri? Nggak ada, Miss. Tidak, Miss. Tidak ada ya. Kalau dia protista mirip tumbuhan, cirinya itu yang gimana? Dia memperoleh nutrisi dengan menyerap bahan organik nggak dari lingkungannya? Enggak, Miss. Autotrop dia, Miss. Dia autotrop dengan fotosintesis. Kalau yang mirip hewan, dia termasuk menyerap nutrisi, Enggak, Miss. Tidak, Miss. tapi memperoleh makanan dari lingkungan luar atau sama-sama heterotrop, namun berkembang biaknya bukan dengan cara menghasilkan spora, ya kan? Dia bisa melakukan perkembangbiakan dengan apa? Coba tunas kalau secara aseksual, atau pembelahan biner, gitu kan? Kalau aseksualnya. Terus coba lihat ini, ada protista mirip virus? Tidak, Miss. Nggak ada, Miss. Nggak ada ya. Nah, jadi kesimpulannya protista itu hanya terdiri dari 3 kelompok saja, yaitu protista mirip tumbuhan, mirip hewan, dan mirip jamur. Jamur, gitu ya. Nah, kalau dia protista, kita bahas ya. Jadi protista mirip hewan memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan hewan, namun memiliki struktur tubuh yang lebih sederhana daripada hewan, baik itu tumbuhan maupun jamur sendiri, itu ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kira-kira ada pertanyaan untuk karakteristik dari protista? Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.